Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi if dan VLOOKUP. Jadi if itu apa sih? Jadi if itu ada beberapa. Yang pertama ada if tunggal. Jadi digunakan untuk menghasilkan nilai tertentu jika suatu kondisi yang telah kita tentukan bernilai benar atau memenuhi syarat, dan bernilai salah jika tidak memenuhi syarat. Nah, adapun struktur rumusnya adalah sama dengan if buka kurung logical test, kemudian titik koma atau koma, tergantung dari setting komputer yang kita punya, kemudian value if true, koma titik koma, value if false. Ini maksudnya adalah value komputer akan menjalankan value if true jika kondisi pada logical test ini terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi atau tidak memenuhi syarat, berarti yang dijalankan adalah pernyataan value if false. Nah, ini untuk struktur if tunggal. Sebagai contoh, di sini ada nilai dan keterangan. Nah, di sini akan memunculkan pernyataan lulus dan tidak lulus. Kriteria lulus jika nilainya lebih dari sama dengan 70, dan jika nilainya kurang dari 70 maka keterangannya tidak lulus. Berarti ada dua kriteria yang harus diujikan di sini. Untuk rumusnya kita bisa memasukkan sama dengan if kurung buka, sama seperti di struktur, kemudian logical testnya kita masukkan B10. B10 ini maksudnya adalah nilai pertama lebih dari sama dengan, sesuai dengan kriteria yang kita tentukan tadi, 70. Nah, ini koma atau titik koma. Kemudian kalau syaratnya ini terpenuhi, maka yang harus dijalankan adalah lulus. Jadi lulus ini adalah dalam bentuk string, diawali dan diakhiri tanda kutip. Kemudian koma atau titik koma, langsung ke statement atau pernyataan. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah tidak lulus. Yang tidak terpenuhi maksudnya di sini kurang dari 70. Nah, seperti ini strukturnya, rumusnya. Nah, begitu juga untuk yang nilai baris kedua, yang 69, ini yang diujikan tetap, yaitu B11. Jika B11 lebih dari 70 sama dengan 70 maka lulus, dan yang kurang dari 70 maka tidak lulus. Jadi seperti itu contohnya untuk penerapan if tunggal pada contoh kasus lulus dan tidak lulus. Berikutnya contoh yang kedua, ini kurang lebih sama, namun untuk hasilnya ini kita tidak pakai keterangan string atau huruf, namun kita menggunakan angka, yaitu 10%, 20%, 0%. Nah, contohnya ini, jika pembeli membeli dengan jumlah 20 unit, maka diskonnya 10. Jika membeli 5, maka diskonnya 0. Kurang dari 5, maka kurang dari 20, maka diskonnya 0. Nah, di sini rumusnya hampir sama strukturnya, sama dengan if B17 jumlah beli. Jadi si A ini membeli jumlahnya 20, maka keterangannya adalah 10% diskonnya. Nah, untuk 10% atau angka ini tidak perlu kita beri tanda kutip karena ini bukan tipe string atau huruf. Jadi cukup diketikkan angka 10%. Nah, jika tidak memenuhi syarat,
ini, maka kita tuliskan di sini 0%. Nah, jadi dari keterangan jumlah beli di sini tercantum 20, yang dibeli adalah 20, maka akan mendapatkan diskon 10%. Sedangkan yang di bawah pembelian 20 unit maka tidak ada diskon atau 0%. Contohnya di sini 5. Mungkin kalau kita masukkan 15 ya, pokoknya yang di bawah 20 itu 0%. Nah, seperti ini. Kalau kita masukkan 25, maka di sini nanti diskonnya adalah 10%. Nah, itu untuk contoh kedua. Jadi strukturnya sama, yang berbeda adalah pernyataan benar atau salahnya. Ya, di sini angka, sedangkan yang lulus tidak lulus tadi adalah string atau huruf. Jadi dia harus diawali dan diakhiri tanda kutip. Nah, itu untuk fungsi if tunggal. Berikutnya kita bahas tentang if lebih dari 2 pernyataan, yaitu fungsi if jamak. Nah, untuk keterangannya sama, kemudian untuk strukturnya ini agak sedikit berbeda karena pernyataannya lebih dari 2. Ini saya contohkan 3. Jadi strukturnya sama dengan if. Logical test 1, ini saya ketikkan 1, saya kasih tanda 1. Jika syarat 1 memenuhi, maka jalankan value if true 1, atau jalankan pernyataan pertama kalau memenuhi syarat. Kemudian ada juga if atau jika pernyataan kedua ini memenuhi syarat, maka jalankan pernyataan kedua. Kalau logical testnya ini memenuhi syarat, maka jalankan pernyataan kedua. Selain itu adalah pernyataan ketiga, karena kemungkinannya ada logical test 1, 2, dan ketiga ini tidak usah diberikan logical test lagi atau langsung hasilnya. Nah, ini contohnya. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya A. Nah, ini pernyataan pertama ya. Jika B9 ini adalah nilainya ini lebih dari 80, maka A. Nah, karena A tadi dalam bentuk string atau huruf, maka kita awali dan kita akhiri dengan tanda kutip. Kemudian koma atau titik koma, if B9, jadi yang diujikan sama, bukan B10, melainkan B9 tetap. B9 lebih dari 60. Nah, sesuai dengan pernyataan ini di keterangan, jika nilai antara 60 sampai dengan 79, artinya 60 ke atas itu adalah B. 60 ke atas adalah B, maka batasnya adalah 79, sedangkan 80 ini sudah A. Nah, maka komputer akan bisa membaca, kalau kita tentukan lebih dari 60, maka batasannya adalah 79, maka B. Selain itu adalah C. Nah, selain itu kita nggak usah kasih tanda logical test lagi, karena sudah jelas nilainya kurang dari 60. Bisa jadi 59, bisa jadi 40, 20, dan seterusnya. Nah, berarti ada tiga statement atau pernyataan. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka A. Jika nilai antara 60 sampai 79 atau 60 ke atas, maka B, dan kurang dari 60 maka C. Nah, kalau kita amati di sini if-nya ada 2, dan kemungkinan terakhir ini tidak usah diberi if lagi dan logical test, karena sudah jelas jawabannya adalah pernyataan ketiga. Nah, berarti if-nya 2, kurung tutupnya juga 2. Nah, ini contoh untuk nilai. Berikutnya diskon, sama seperti yang contoh tunggal tadi.
Nah, di sini saya tambahkan keterangannya, jika jumlah beli lebih dari sama dengan 20, maka diskonnya 10%. Jika jumlah beli antara 5 sampai 19, maka 5%. Dan jika jumlah belinya kurang dari 5, maka diskonnya 0% atau tidak dapat diskon. Nah, ini strukturnya sama seperti yang di atas, namun di keterangan ini saya tidak menggunakan tanda kutip karena yang dihasilkan di sini adalah angka, bukan string atau karakter. Jadi sama dengan jika B16 ini adalah jumlah belinya lebih dari 20, lebih dari sama dengan, berarti 20 ikut 10% ya, maka 10%. Titik koma, if kemungkinan kedua, jika B16 yang diujikan sama B16 bukan B17 lebih dari 5, jadi sesuai ketentuan tadi, lebih dari 5 batasnya adalah 19. Jadi komputernya sudah bisa menyeleksi ya, membatasi antara 5 sampai 19, maka diskonnya 5%. Selain itu, nah sama seperti yang strukturnya di sini tadi, tidak usah diberi tanda if atau logical test, maka langsung dibuat pernyataan ketiga, yaitu 0%. Jadi hasilnya kalau kita lihat di sini jumlah belinya 20, maka dia dapatkan 10%, sedangkan 5 ini 0% karena jumlah belinya kurang dari 5 ya. Jadi misalkan 4, ini 0 ya, karena tidak menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, kita amati di sini tidak menggunakan lebih dari sama dengan. Seandainya kita menggunakan lebih dari sama dengan, maka 5 dianggap 10%, 5%, sorry. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pembelian 10, maka diskon yang didapatkan adalah 5%. Nah, itu tadi contoh untuk if majemuk atau if jamak, if yang lebih dari 2 pernyataan, misalkan ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada lebih dari 13 pernyataan, maka Microsoft Excel tidak akan bisa memproses walaupun meskipun rumus yang kita masukkan ini benar. Maka di Excel ada yang namanya fungsi lookup. Jadi fungsi lookup ini digunakan untuk menghasilkan nilai baik dari satu baris maupun satu kolom pada sebuah ring atau dari sebuah array. Array itu gabungan dari beberapa kumpulan beberapa data. Contohnya di sini ada fungsi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk strukturnya itu sama dengan, bisa kita amati kalau kita mengetikkan rumusnya, VLOOKUP kurung buka. Di sini ada lookup value. Lookup value di sini maksudnya kunci pencarian. Nah, kunci pencarian misalkan saya isikan 1 di sini ya. Saya isikan 1, maka sesuai di tabel masternya itu 1 itu adalah Anton. Jadi lookup value itu adalah nilai pembanding atau kode pembanding. Koma atau titik koma tergantung settingan komputernya. Kemudian di sini tabel array diperoleh dari tabel master yang sudah kita ketik sebelumnya, yaitu dengan cara di blok. Yang di blok ini adalah datanya tanpa keterangan ya, nilai dan nama. Kode dan nama, ini keliru, kode dan nama. Kemudian setelah di blok, kemudian kita tekan F4 pada keyboard 1 kali sehingga muncul tanda dolar. Maksudnya ketika kita tarik ke bawah, alamat sel yang di tabel array tidak berubah,
Jadi kita tekan F4 atau nilai absolut satu kali. Kemudian koma atau tidak koma. Sorry, di sini tadi belum saya contohkan ya. Tabel array. Kemudian di sini ada call index number. Call index number ini maksudnya kolom index number di sini maksudnya dalam pencarian kita mencari kolom keberapa dari tabel master ini. Misalkan kita mencari nama, berarti kolom kedua terhitung dari yang kita plot tadi 1, 2. Nah, itu kolom index number. Kemudian yang berikutnya adalah ring lookup. Nah, ring lookup ini maksudnya dari data yang kita punya di sini, datanya urut apa tidak. Nah, jika urut, maka kita bisa jawab 1 atau tidak usah diisi. Kalau tidak urut, berarti kita jawab 0. Nah, ini adalah struktur penulisan VLOOKUP. Sekarang kita coba contohnya di sini. Ada tabel pengisian, maksudnya tabel pengisian itu kodenya kita kosongkan dulu. Kemudian di sini ada tabel master, yaitu tabel di mana data-data sudah kita masukkan. Contohnya di sini ada kode, kemudian di sini ada nama. Nah, ini kita ketik terlebih dahulu, baru nanti kita masukkan. Kodenya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin bisa kalian isi sampai 100 nama. Namanya sudah diisi. Kemudian kita tinggal memasukkan di sini kodenya. Misalkan saya ingin mengetahui kode 2 ini punya siapa, berarti kita ketik 2. Nah, kemudian kita enter, maka yang tertampil di sini adalah Budi. Nah, seperti yang di tabel master, 2 itu punyanya Budi, berarti sudah benar. Nah, kemudian kalau misalkan saya ketik di sini 1, maka di sini Anton, sesuai dengan tabel masternya. Misalkan kita isi di sini 3, berarti ini Susi, dan ini 4, berarti seharusnya ini Lola. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Dari rumus strukturnya tadi sudah kita pelajari. Nah, ini rumusnya sama dengan VLOOKUP. V ini maksudnya pencarian tabel berdasarkan atau bentuknya vertikal. Vertikal itu yang seperti kolom ini ya, kolom 1, kolom 2. VLOOKUP kurung buka B12. B12 kita peroleh dari kode, jadi kodenya di sel B12 seperti ini. Lookup value pembandingnya adalah lookup value ini ya, yaitu B12. Kemudian titik koma atau koma kita ambil dari datanya ini. Nah, ini asalnya adalah dari kita mengeplot ini di tabel master, kemudian kita tekan F4 satu kali seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, akan keluar tanda dolar-dolarnya ini. Tujuannya kalau kita tarik ke bawah supaya tabel masternya tidak akan berubah alamat selnya. Titik koma atau koma, kemudian 2 ini diperoleh karena saya mencari nama di sini, maka ini kolom ke 2. Kemudian 1 tadi sudah saya jelaskan, karena di sini tadi datanya urut ya, maka ini saya isi 1. Kalau misalkan di sini tidak urut, misalkan 3, 1, 4, 2, nah ini berarti kita isi dengan 0 kalau tidak urut. Tapi pada kenyataannya di sini adalah urut, nah, jadi saya isi 1. Kalau sudah, kurung tutup dan di enter. Kemudian kita tarik seperti biasa ke bawah menggunakan fill handle. Nah, seperti ini. Kalau saya isi 1, maka harusnya Anton ini. Nah, saya isi 2, Budi. Bagaimana kalau saya isi 5, sedangkan di sini tidak ada data 5-nya? Seperti ini, saya isi di terakhir ini 5, maka yang muncul adalah Lola. Di sini saya isi 6, maka yang muncul adalah Lola. Karena di sini menggunakan prinsip dari if. Selain itu ya, selain dari keempat itu, maka dianggap ini data terakhir.
Nah, saya isi 8, nanti tetap keluarnya Lola ya, karena data terakhir adalah Lola. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Begitu juga untuk yang kedua, lookup. Lookup ini saya buat sama ya, ini saya hapus dulu. Nah, nanti kalau misalkan kalian membuat rumus terus ternyata kalian masukkan kodenya munculnya NA, berarti tidak ditemukan di tabel master atau masih salah ya menggunakan lookup value-nya. Untuk lookup ini tabel masternya berbeda dengan yang tabel master VLOOKUP. Kalau lookup ini berarti horizontal berarti datanya menyamping ya, 1 2 3 4 ini menyamping, jadi bentuknya adalah baris 1 2 3 4 ya. Nah, untuk rumusnya sendiri kita bisa lakukan dengan cara mengisi kodenya, misalkan kode 2 3 1 4. Nah, ini ada Budi, Susi, Anton, Lola. Untuk strukturnya sama ya, strukturnya sama seperti ini, namun di sini menggunakan perintah H atau horizontal, lookup kurung buka B21, ini kode yang dimaksud atau lookup value-nya. Kemudian ya, yang di blok ini adalah data yang ada di tabel master ini, yaitu bentuknya horizontal. Kemudian 2 ini diperoleh dari mencari namanya ini adalah baris kedua. Kalau tadi call index number, di sini row index number atau baris kedua. Ini kan namanya baris kedua. Kemudian 1 itu tadi kalau misalkan datanya urut kita isi 1, kalau datanya tidak urut berarti kita isi 0. Nah, contohnya seperti ini. Tidak urut itu seperti ini, 2 1 3 4. Nah, ini sudah nggak urut. Nah, kalau kita paksakan pakai 1, maka hasilnya akan berbeda. Contohnya di sini, ini kodenya 2 itu seharusnya punyanya Anton, tapi di sini munculnya Budi. Nah, ini tidak tepat. Kalau kita menggunakan 1, harusnya kita menggunakan 0 karena data yang ada di sini tidak urut, data di tabel masternya. Enter, kita cross check, 2 itu punyanya Anton, berarti sudah sesuai. 1 itu punyanya Budi. Nah, ini 3 Susi dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu cara penerapan menggunakan fungsi lookup. Ada 2, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat di Google Classroom, yaitu materinya yaitu if tunggal, jamak, dan fungsi lookup. Mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini. Kita lanjut di penjelasan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.